Marsinah adalah aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah merupakan buruh di PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik pembuat jam yang berada di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Semasa hidup, Marsinah dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh. Perjuangan Marsinah pun terpaksa terhenti setelah ia diculik, disiksa, diperkosa, hingga dibunuh pada 8 Mei 1993. Pada awal 1993, pemerintah mengeluarkan imbauan kepada pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Namun, imbauan itu tidak segera dikabulkan para pengusaha, termasuk oleh PT CPS, tempat Marsinah bekerja. Alhasil, hal itu memicu unjuk rasa dari para buruh yang menuntut kenaikan upah. Pada 2 Mei 1993, Marsinah terlibat dalam rapat perencanaan unjuk rasa yang digelar di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja untuk melakukan aksi mogok. Keesokan harinya, para buruh mogok total dan mengajukan 12 tuntutan kepada PT CPS. Salah satu tuntutan buruh adalah kenaikan gaji pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Marsinah pun menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Kala itu, Marsinah dikabarkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya yang sebelumnya digiring ke sana. Namun, sekitar pukul 10 malam tanggal 5 Mei 1993, Marsinah menghilang. Keberadaan Marsinah tidak diketahui lagi hingga jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Nganjuk pada 9 Mei 1993. Berdasarkan hasil otopsi, Marsinah diketahui telah meninggal dunia pada 1 hari sebelum jenazahnya ditemukan, yakni pada 8 Mei 1993. Penyebab kematian Marsinah adalah penganiayaan berat. Selain itu, Marsinah juga diketahui telah diperkosa. Pada 10 November 1993, Presiden Soeharto meminta agar kasus Marsinah diusut dengan tuntas. Salah satu orang yang ditangkap adalah Kepala Personalia PT CPS, Mutiari, yang kala itu sedang hamil. Selain itu, pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga turut ditangkap dan diinterogasi. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, tim terpadu telah menangkap serta memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Para staf PT CPS yang dijatuhi hukuman juga naik banding, hingga mereka dibebaskan dari segala dakwaan atau bebas murni oleh Mahkamah Agung. Kesadaran hak buruh yang meningkat. Kasus Marsinah menjadi simbol perjuangan buruh di Indonesia. Ia dianggap sebagai ikon perlawanan terhadap ketidakadilan dan pelanggaran hak buruh, sehingga memicu kesadaran publik tentang pentingnya hak buruh. Yang pertama adalah penyelidikan ulang. Pemerintah dapat membentuk tim independen untuk menyelidiki kembali kasus ini dengan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ahli forensik, dan lembaga internasional. Yang kedua adalah pembentukan pengadilan HAM. Kasus Marsinah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Dengan demikian, perlu dibawa ke pengadilan HAM yang memiliki mandat untuk menangani kasus pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga adalah pemberian keadilan non-hukum. Jika pelaku tidak dapat ditemukan,
pemerintah bisa mengambil langkah rekonsiliasi untuk mengakui kesalahan negara dalam melindungi Marsinah.